Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Kurniatik, akrab disapa Rini. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan melakukan analisis Mankova, yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi berikut videonya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke cara menganalisis menggunakan aplikasi SPSS mengenai uji Mankova, kita ketahui dulu konsep dasar dari Mankova tersebut. Jadi, Mankova adalah singkatan dari Multivariate Analysis of Covariance. Seringkali disebut pula analisis kovariansi multivariat yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara beberapa variabel independen dengan satu set variabel dependen dengan mengontrol variabel-variabel lain yang disebut dengan kovariat. Cara kerja Mankova mirip dengan ANKOVA atau analisis kovariansi. Namun, Mankova digunakan ketika terdapat beberapa variabel dependen yang saling terkait. Oke, selanjutnya dalam Mankova bertujuan untuk memeriksa pengaruh variabel independen terhadap kombinasi variabel dependen, saling mempertimbangkan efek dari variabel kovariat yang relevan. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengendalikan variabel kovariat yang mempengaruhi variabel dependen sehingga dapat mengungkapkan pengaruh sebenarnya dari variabel independen terhadap variabel dependen yang diukur. Mankova sering digunakan dalam penelitian ilmiah, sosial, dan perilaku untuk memahami hubungan antara sejumlah variabel secara simultan. Oke, jadi kita langsung saja untuk pengaplikasian Mankova di aplikasi SPSS. Jadi kita sebelum masuk ke SPSS, kita siapkan terlebih dahulu data-data yang akan kita analisis. Nah, jadi di sini ada 4 tabel yang berisikan data-data untuk uji Mankova. Kemudian kita ke variable view. Di variable view ini kita tulis terlebih dahulu nama dari setiap tabel tersebut. Di sini kita terdapat jenis pekerjaan. Kemudian IQ, matematika, bahasa Indonesia, dan yang terakhir bahasa Inggris. Nah, jadi di sini nama datanya itu ada 5, ada jenis pekerjaan, IQ, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Baik, selanjutnya yaitu pada jenis pekerjaan di table value itu kita isi pada variable view ini, kita isi atau kita masukkan datanya dari setiap kode. Untuk value 1 dengan label petani, kita add. Jadi untuk untuk petani itu dikodekan dengan 1, dan untuk value 2 ini PNS, kita add. Setelah itu untuk yang ketiga ini wira swasta. Kemudian kita add. Oke, setelah itu kita bisa lihat di sini datanya, yaitu untuk yang kode 1 itu petani, kedua itu PNS, dan ketiga itu wira swasta, kemudian tekan OK. Oke, selanjutnya kita ke Excel. Di sini kita salin terlebih dahulu tabel yang sudah kita siapkan tadi.
disalin, kemudian setelah kita copy paste, kita tempel di data view. Oke, semua datanya sudah masuk. Mulai jenis pekerjaan, IQ, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian kita klik analyze. Setelah klik analyze, kita ke general linear model. Di sini kita akan mengklik multivariate. Kita klik multivariate dan akan muncul di sini ada dependent variable, faktor, dan lainnya. Nah, untuk jenis pekerjaan kita masukkan di faktor, untuk AQ ke covariates, kemudian untuk matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris kita masukkan ke dependent variables. Oke, semua data sudah kita masukkan ke multivariate, kemudian kita tekan save. Setelah kita tekan save, di sini terdapat residuals. Nah, jadi di bagian residuals ini kita pencet yang understand dice. Oke, setelah diklik, kita tekan continue. Oke, setelah kita tekan continue, kemudian selanjutnya kita klik, kemudian kita masukkan data sebelah kiri ke tabel yang sebelah kanan. Kemudian kita klik compare main effect, kemudian pada confidence interval adjustment kita pilih bagian Bonferroni. Oke, setelah itu continue. Oke, kita perhatikan dulu apakah data yang dimasukkan sudah sesuai. Oke, kita langsung klik continue dan kita klik option dan kita pilih descriptive statistik dan juga homogenitas tes, yang dimana kita akan melihat nilai dari kehomogenitasan dari data yang kita uji. Kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar output dari SPSS. Nah, di sini sudah keluar data-datanya. Namun, kita lihat terlebih dahulu di bagian variable view. Nah, kemudian kita lihat pada data view terdapat variable baru, yakni ada residu dari matematika, kemudian residu yang kedua yaitu dari bahasa Indonesia, dan yang residu ketiga yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi data-data inilah yang akan kita uji normalitas karena kita akan melihat normalitas dari data-data berikut ini, yaitu dari data-data residu 1, residu 2, dan residu 3. Yang dimana residu 1 itu untuk matematika, residu 2 itu untuk bahasa Indonesia, dan residu 3 itu untuk bahasa Inggris. Oke, jadi ketiga data inilah yang akan kita uji normalitasnya, yang dimana kita ingin mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, adapun untuk cara uji normalitas ini, kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, dan kita klik explore. Oke, tahan. Ya, kita klik explore. Kemudian, nah untuk bagian residuals untuk matematika, residual untuk bahasa Indonesia, dan residual untuk bahasa Inggris, itu kita masukkan ke dependent list. Baik, untuk residu matematika, kemudian residu bahasa Indonesia, dan residu bahasa Inggris kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik
Setelah itu kita klik plots, kemudian checklist pada normality plots with test. Kemudian kita klik continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul output dari uji normalitas. Sebelum kita lanjut untuk menginterpretasikan dari tabel-tabel hasil uji normalitas ini, ada baiknya kita mengetahui kriteria pengujian uji normalitas. Jadi, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data itu berdistribusi secara normal. Bisa kita lihat pada tabel test of normality. Di sini untuk residual untuk matematika dan residual bahasa Indonesia dan residual bahasa Inggris. Di mana data inilah tadi yang ingin kita cek normalitasnya. Dan bisa kita lihat pada residual for matematika itu signifikannya 0,110 yang menandakan bahwa data terdistribusi secara normal. Kemudian untuk residual for bahasa Indonesia juga itu nilai signifikansinya 0,279 yang menandakan bahwa data ini juga berdistribusi secara normal. Dan untuk residual bahasa Inggris, nilai signifikansinya yaitu 0,197 yang menandakan bahwa ini juga termasuk ke data berdistribusi secara normal. Jadi kesimpulan dari test of normality dari data-data residu ini menunjukkan bahwa semua datanya itu berdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya kita dapat melakukan interpretasi pada uji homogenitas, yaitu pada tabel Levens Test of Equality of Error Variance. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini. Oke, sebelum kita menginterpretasikan tabel ini, ada baiknya kita mengetahui kriteria pengujian uji homogenitas. Jadi, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varians data tidak homogen. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varians data itu homogen. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Markova, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji Markova pada tabel multivariate text. Nah, untuk interpretasi outputnya, diketahui nilai signifikansinya itu sebesar 0,000, yang dimana itu ada pada variabel jenis pekerjaan. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh secara signifikan pada jenis pekerjaan orang tua terhadap nilai, yaitu nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan nilai bahasa Inggris, secara simultan atau bersama-sama, setelah mengontrol IQ siswa. Nah, setelah kita melakukan interpretasi secara simultan, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi secara parsial atau secara univariat. Nah, untuk tabel acuannya itu pada tabel text of between subject. Nah, untuk tabel dari test of between subject effect ini bisa kita lihat ke bawah. Nah, ini dia. Pada test of between subject effect ini, di tabel ini kita bisa fokus pada variabel jenis pekerjaan, lebih tepatnya pada signifikansinya. Nah, kemudian untuk interpretasi dari analisis outputnya itu nilai signifikansi sebesar 0,007 atau kurang dari 0,05, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh jenis pekerjaan orang tua terhadap nilai matematika secara signifikan. Nah, selanjutnya untuk analisis yang kedua yaitu mengenai nilai signifikansi sebesar 0,512.
yaitu lebih besar dari 0,05, nilai tersebut lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh jenis pekerjaan orang tua terhadap nilai bahasa Indonesia secara signifikan. Kemudian untuk analisis yang ketiga, untuk nilai signifikansi sebesar 0,000 itu kan kurang dari 0,05. Nah, maka nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh jenis pekerjaan orang tua terhadap nilai bahasa Inggris secara signifikan. Nah, dari ketiga analisis tersebut, maka disimpulkan yang memiliki pengaruh atau perbedaan secara signifikan, yaitu pada jenis pekerjaan dengan matematika atau nilai matematika tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu jenis pekerjaan dengan nilai bahasa Inggris. Nah, dari variabel kedua tersebut yang akan dilakukan uji lanjut untuk mengetahui jenis pekerjaan mana yang paling berpengaruh atau pada perbedaan secara signifikan. Nah, kemudian kita bisa lihat pada tabel Fairways Comparisons. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat tabel Fairways Comparison-nya. Tadi kan yang memiliki nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 itu, yaitu variabel jenis pekerjaan dengan nilai matematika dan variabel jenis pekerjaan dengan nilai bahasa Inggris. Nah, di situ bisa kita lihat untuk tabel Fairways Comparison-nya, kita bisa lihat pada variabel matematika, di mana jenis pekerjaan petani dengan PNS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000678. Maka bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan atau secara nyata antara jenis pekerjaan petani dengan PNS, yaitu untuk nilai matematika. Lalu untuk petani dengan wira swasta memiliki nilai signifikansinya itu sebesar 0,142. Nah, yang dimana nilai 0,142 ini nilainya itu lebih besar dari 0,05, yang mana artinya tidak ada perbedaan nilai matematika antara jenis pekerjaan petani dengan wira swasta. Memiliki nilai signifikansinya itu sebesar 0,81. Yang artinya tidak memiliki perbedaan secara signifikan antara jenis pekerjaan PNS dengan wira swasta untuk nilai matematika. Nah, kemudian untuk nilai bahasa Inggris, jenis pekerjaan petani dengan PNS memiliki nilai signifikansinya itu sebesar 0,0004, yang dimana nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan secara nyata antara jenis pekerjaan petani dengan PNS untuk nilai bahasa Inggris. Nah, begitu juga untuk jenis pekerjaan petani dengan wira swasta, di mana nilai signifikansinya itu yang didapat sebesar 0,001. Nah, yang dimana kita ketahui di sini bahwa nilai ini kurang dari 0,05. Nah, yang artinya ada perbedaan secara nyata jenis pekerjaan petani dengan wira swasta untuk nilai bahasa Inggris. Nah, lalu untuk jenis pekerjaan PNS dengan wira swasta memiliki nilai signifikansi sebesar 1. Nah, yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,05.
Nah, di mana artinya tidak ada perbedaan secara nyata dari jenis pekerjaan PNS dengan wira swasta untuk nilai pada bahasa Inggris. Nah, demikian pembahasan mengenai uji Markova. Nah, melalui analisis ini, kita dapat memahami bagaimana beberapa variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel independen secara simultan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua dalam mengolah data penelitian dengan lebih tepat dan akurat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada materi statistik berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.